innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua? Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Orang Islam itu mau sehat aja, sakit aja dibilang alhamdulillah. Iya dong. Ntar kalau nggak bilang begitu ntar tambah sakit. Ya, karenanya orang Islam itu apapun keadaannya itu terbaik buat dirinya. Maka yang diucapkan alhamdulillah. Ya. Mau sakit alhamdulillah. Wah iya. Emang kenapa? Lah dengan sakit bisa jadi Tapi kalau enggak, ya jadi mengingat Tuhan. Yang sakit jadi lebih menjaga kesehatan. Tuh. Kalau kata orang Pondok gede. Orang percetakan negara, itu orang dinas sana. Makanya kalau ditanya kayak hal bi khair walhamdulillah, padahal mah lagi sakit ya. Itu orang Islam. Gitu. Nah, terkait pelajaran kita temponya sangat pelan sekali, yaitu isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu. Saya ulang kembali, isim-isim yang marfu itu hanya 7. Hanya 7. Hanya 7. Enggak ada lagi. Waalaikumsalam. Hanya 7. Iya. Isim-isim yang marfu hanya 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar mubtada, yang kelima isim kana, yang keenam khobar inna, yang ketujuh tawabi. Hanya 7. Oke, nggak lebih dari 7. Kan ingetnya gampang. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Nah, minggu lalu, tanggal berapa itu? Hari minggu lalu. Kita belajar yang poin 7. Betul. Poin 7. Tawabi. Tawabi itu ada 4. Tuh. Tawabi itu adalah isim yang mengikuti isim yang ada di depannya dalam segi i'rabnya. Nah, tawabi itu ada 4. Ada namanya na'at. Maka kalau ada na'at pasti ada man'ut gitu ya. Ya. Nah, tawabi lagi nih, tawabi yang kedua. Apa tuh tawabi yang kedua? Ini gini. Ini mah contoh yang pertama. Ya, yang pertama ya. Ini yang kita bahas. Tawabi yang kedua. Tawabi yang kedua. Kok begitu? Halo? Begitu gimana? Oh ya udah. Enggak, tadi kok begitu. Begitu mana? Saya jadi bingung. Ustaz, yang terakhir kan mutada khobar kan ya? Itu yang maksud yang besar kan? Apanya? Nah, yang ini kan yang pertama kan. Ini kan belum dicatat, yang tawabi ada 4 kan belum kan? Oh, udah nih. Ini baru yang kedua nih, Bu Rina. Yang kedua. Bu Rina ini baru kedua nih. Oh iya, yang ini yang baru 1 ya. Tadi yang pertama tadi naat tadi. Yang pertama naat kan kemarin tuh. Nah, ini yang contohnya yang di atas tuh contohnya nih. Yang kedua ada naat, ada man'ut naat. Ada man'ut naat ya. Yang asmaj, yang al-masjidul kabiru. Ya, contohnya. Ya. Oh, ada maktuf. Ada tawabi dibagi 4. Tabi atau tawabi. Yang kedua ada namanya maktuf. Ada apa tuh, Ustaz? Ini
Tawabi yang kedua yaitu maktuf. Artinya Hah? apa? Tabi. Matbu. Maktub itu artinya apa, Ustaz? Nah, saya jelaskan. Maktuf adalah Maktub apa mak? maktuf ya, pakai ain, maktuf. Bukan ma'erot. Oh, Maret mah udah nggak ada, Ustaz. Oh, adanya apa, Mak Sri? Maktub. Atau enggak Malina? Atau enggak apa nih? Mak Kuswati. Itu tabi maktub. Tabi atau maktub apa gimana sih Ustadz? Kurung-kurung. Nah, begini. Kan tabi kan nih ya. Nih, saya ulang lagi dari sini nih. Nih, biar supaya bisa dipaham. Dari atas, mahamnya. Isim-isim yang marfu ada 7. Yang pertama fa'il. Kan sudah nih pembahasannya. Udah itu. Kedua naibul fa'il. Iya. Ketiga mubtada, kan sudah juga. Keempat khobar. Ada. 5 isim kana. Keenam khobar. Khobar ina. Ketujuh Tawabi. Nah, tawabi ini nanti ada 4. Tuh. Ya, tawabi ada 4. Yang pertama adalah naat. Oh, naat udah pembahas itu. Tabi atau tawabi ya. Kalau kita sebut 4, kita melafalkannya menjadi tawabi karena 4 itu jamak. Tapi kalau kita bilang satu-satu kita bahas, kita sebutnya tabi. Oh benar, matbu itu matbu. Oke. Jadi tabi itu ada 4. Ini yang kedua nih kita bahas. Maktuf. Maktuf adalah kata dalam hal ini isim ya. Isim yang dihubungkan dengan huruf atau huruf atop itu apa? Huruf atop adalah huruf sambung. Tuh, sambung dalam kurung kata atau huruf sambung. Misalnya huruf atop yang paling kita kenal itu di antara huruf atop ini gini. Kita kasih contoh 5 lah ya. Nih. Yang paling kita kenal misalnya wa. Wa, apa artinya wa? Dan. Ya, tuh. Au. Apa artinya au? Atau. Kemudian summa. Lalu. Kemudian ya. Kemudian misalnya bal. Tuh. Kemudian satu lagi misalnya bukan la artinya bukan, yang bukan ini. Bukan apa tidak? Ya, ini kita artikan, artinya ya, tidak, bukan. Bukan itu 5 huruf atopnya. Bukan, sebenarnya ada 9 sih, cuma ini yang paling sering muncul. Ini aja. Misalnya di sini ada artinya dan. Tuh. Di sini atau.
Di sini kemudian di sini akan tetapi ini bukan. Bahkan bisa nggak Ustaz? Bali itu bal. Bahkan bisa nggak? Bukan akan tetapi. Bisa juga di sini atau ditambah lagi itu lagi lah. Lagi nih. Wah, orang Pondok Gede. Kayaknya corona sudah berlalu nih kayaknya nih. Ya Bu. Amin ya. Ya Allah. Pondok Gede udah nggak ada kan di Pondok Gede. Softnya udah mulai dirapatin lagi kan? Iya. Alatnya. Amat sih suaranya. Itu bunyi apa sih, burung? Di mana tuh? Ya burungnya Pak Ustadz tuh kali. Saya mah. Iya, bunyi kayak suara burung. Burung saya. Waduh, repot tuh gitu. Siarannya banyak itu satu. Tetangga saya punya burung. Saya juga nggak punya. Nah itu Tetangga. gacor banget itu suaranya. Iya Bu, tuh gitu. Gak apa-apalah, anggap aja di hutan. Ya. Lagi di kebun binatang. Di kebun raya ya kan? Tuh seperti ini. Ini huruf atap Atonya nih. ada dua ya Ustaz? Hah? Atonya ada dua ya atonya? Boleh. Itu atau au sama laam. Iya. Nih kita ambil contoh ini contoh. Nah, kita ambil contoh ya. Contohnya ini. Ini ambil contoh. Itu lah sama am ya Ustaz? Iya. Am apa lam sih? La. Am. Itu depannya adalah ada am. Tidak ya. Wow. Jadi kalau konsepnya begini. Kalau ada maktuf. Begini. Maktuf. Ya Bu. Pasti dia ada huruf ataf. Huruf Atau. Rumus gitu dong Ustaz, tulis dong rumus. Nah, kalau huruf enggak kok. Huruf atau terus di sini. Ini pakai bahasa Arab aja nih, misalnya lebih gampang. Di rumusnya gini. Rumusnya. Nah, gitu rumus. Suka rumus ya, Ibu. Kan jadi tahu. Ini kalau nggak ditulis nih apaan gitu. Nah, jadi gini. Kalau ada maktuf alaihi. Oke. Pasti ada huruf ya ataf. Kalau ada matov. Bukan matop. Matov apa? Alih ya? Maktuf alaihi. Alaihi kok. Alaihi matov alaihi. Buah atap. Hah? Emang enakan ngomongnya buat atap ya Bu?
Atep. Kalau bilang atap gitu ingat buah atap deh. Atep tuh kayak orang pondok gede ngomongin atep. Itu tuh anak pondok gede tuh. Kolang kaling maksudnya. Lucu ya bahasa Arab. Ini mau pakai domatain ya tuh, fa-nya ya Ustaz. Hmm? Itu maktuf pakai domatain fa-nya. Oh. Maktufun. Maktufun dong berarti. Kan dia isi maf'ul itu. Coba deh tasrif. Coba tasrif. Hubungkan sama pelajaran hari Rabu. Oh iya. Jadi dari kata atofa ya'tufu atfan fahuwa atifun Yang dari kama maf'ulun ya. Iya, wadaka ma'tufun. Maf'ulun. Oh iya benar Ustaz. Nah, iya, masa saya bohong? Berarti harus tahu juga nih kata-kata nih tasrif bukan gitu ya? Iya, sebenarnya kalau Ibu bingung begitu, sebenarnya kalau udah ujar tasrif udah end. Oh. Maktufun iya. Tasrif ke kiri ya. Iya, tak namanya tasrif istilahi. Istilahi iya. Istilahi. Oh, tasrif istilahi. Belum. Tasrif yang penambahan ya Ustaz. Penambahan dari mudori gitu. Madi mudori gitu. Perubahan bukan penambahan. Perubahan madi mudori. Iya. Kalau penambahan mah pasti ada pengurangan. Iya. Matematik dong. Tuh, ya. Sekarang bisnis lagi berkurang produksinya. Karena corona. Ya kan, Bu? Yang punya bisnis. Yang punya bisnis kesehatan tak meningkat. Sama itu apa? Internet itu loh. Internet meningkat itu. Langsung. Iya. Ya kan? Buat job ya. Meeting semua. Iya. Luar biasa meeting semua kata orang udah gede mah. Iya Ustaz ya Allah. Emang udah di set kayak gitu kayaknya desainnya kayak gitu. Udah didesain. Udah didesain. Tapi udah nggak begitu takut kan, Bu? Karena ada Ibu udah maksudnya nggak terlalu takut kan buat keluar-keluar, ya kan? Buat Ya, apa? Alhamdulillah. Iya, buat keluar-keluar udah nggak takut kan, nggak terlalu takut. Enggak. IPK udah pada masuk. Coba. Kalau udah herd immunity itu yang vaksinnya udah komplit tuh insya Allah sih aman sih. Ustaz harapannya sih gitu insya Allah. Iya, bagus lah. Jangan terlalu takut. Tapi sama Allah. Bukan, yang penting kan udah ngikutin prosedur. Itu aja. Aduh kan Bu, masih ada orang saya lihat takut amat. Ya. Takut banget. Ya apa-apa sih orang takut, cumanya. Baik. Yang penting sudah prokes. Baik, kita lanjut. Oke, Bu? Ya. Nih, ini kalimatnya nih. Ini rumusnya gini. Jadi kalau ada maktufun alaih, ya, pasti di tengahnya ada huruf atop. Kemudian setelah huruf atop adanya maktuf. Tuh. Jadi yang tabi itu sebenarnya yang ini nih. Yang mana deh? Yang disebut tabinya yang mana? Yang ini, yang maktufnya ini.
Nih, nah, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh, misalnya jaa, apa nih jaa? Datang. Oh, udah hafal, betul sekali. Apa? Datang ya? Iya, contohnya jaa. Ini kalimat nih. Contohnya kalimat. Ini di dua tabelnya kalimat. Al-jumlah, al-jumalu. Al-jumalu itu kalimat. Di sini maktuf. Al-jumlah. Maktufun. Al-jumlah itu kalimat kan? Ya. Di sini huruf Nih, Budina udah nampak Budina. atfi. Udah Habis nyuci, kelihatan Budina. Iya, itu backgroundnya cucian itu lebih nyuci saya. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Berapa bak tuh? Tutup lagi ah. Nah, ini ada kalimat gini nih. Nih. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh misalnya ini. Jaa. Apa nih jaa? Datang. Aliyun. Apa artinya Ali? Paling. Wa Zaidun. Telah datang Ali dan Zaidun. Zaid. iya. Najihah hadir. Ya, Najihah. Alhamdulillah. Pertama Bu Najihah. Telah datang Hadir Ustaz, hadir. Ali dan Zaidun. Alhamdulillah. Tua kelas lah, mesti hadir itu Bunda Jihad tuh. Iya, Bu Dini hadir. Hadirah. Hadir. Hadirah, Ustaz. Bu Tati yang nggak hadir nih. Ja'a Aliyun wa Zaidun. Ali telah datang. Ali dan Zaid telah datang. Ali dan Zaidun. Coba perhatikan ya. Ja'a itu kan fi'il, betul? Ya. Aliyunnya berarti Fa'il. Iya. Nah, coba fa'il. Fa'il itu wajib marfu kan? Ya. Marfu. Ada marfunya dengan apa? Iya. Zaidun marfu. Iya, dengan dhamma. Nah, coba Aliyun itu marfu. Dan itu ada huruf ataf. Wow. Berarti kata Aliyun ini, Aliyunnya ini, dia sebagai apa nih? Sebagai apa? Di sini kita tulis sebagai ma'tufun alaih. Berarti huruf atofnya huruf apa, Bu? Wow. Ma'tufnya berarti Maksudnya Ali. Zaidun. Ya. Tuh. Kok maksudnya Zaidun? Kan mereka berbarengan kegiatannya. Bukan maknanya bukan begitu. Nih coba lihat analisanya gini. Ini ada kalimat, ini kotak ini yang saya kasih warna pink, ini analisanya. Ini ya. Ini kalimat. Ja'a Aliyun wa Zaidun. Ali dan Zaid telah datang. Maka Ali itu sebagai fa'il, betul? Halo? Halo, Bu? Ya. Ya. Aliyun sebagai fa'il. Fa'il.
selain dia sebagai fa'il, dia juga sebagai ma'tufun alaih. Kenapa? Karena di depannya ada huruf ataf, yaitu waw. Oke? Di belakangnya. Iya, di belakangnya atau di depannya lah ya. Ya di belakangnya berarti. Di Setelahnya ada huruf waw. di depan Zaidun. Atafnya. Terus? Nah, kemudian Setelahnya ada waw gitu. iya, setelahnya ada huruf ataf. Maka aliyunnya itu sebagai ma'tufun alaih. Wawunya huruf ataf. Kemudian zaidunnya sebagai ma'tuf. Sebagai ma'tuf. Jadi, Bu, isim yang hadir sebelum huruf ataf disebutnya ma'tufun Alaih. alaih. Setelah Iya, kalau isim yang hadir setelah huruf ataf namanya ma'tufun. Oh, gitu. ma'tufun. Begitu. Bisa dipaham sampai sini. Dan kembali. Jadi yang menjadi tabi itu ma'tufun alaihnya atau ma'tufnya kira-kira. Yang jadi apa? Tabi. Tadi berarti mengikuti ya? Yang mengikuti. Kan tabi itu mengikuti. Yang ngikutin itu ma'tufun alaihnya atau ma'tufnya sih? Ma'tufnya. Nah, berarti yang menjadi tabi yang ini kan. Zaidunnya kan. Zaidun. Coba lihat. Yang diikutinya itu marfo. Aliyun kan marfo ya kan, Bu? Ya. Ya. Maka yang mengikutinya juga wajib marfo. Sama kayak kemarin naat, manut naat. Bisa dipaham. Ini contoh dua lagi. Contoh lagi. Ustaz, contohnya jangan yang marfu coba. Nah, kan kita lagi belajar isim-isim yang marfu. Oh, emang nggak bisa ya kalau nggak marfu? Boleh. Nggak marfu terus kita bikin jadi marfu gitu, nggak bisa? Bisa. Karena kan ini subtema kita lagi membahas isim-isim yang marfu. Marfu. Oke. Nah, ada berapa? Ada tuh 7. Bukan berarti dia nggak bisa. Boleh. Tapi pembahasan kita batasi yang marfu aja. Nanti kalau pembahasan yang mansub akan muncul lagi dia ma'tuf yang mansub ada. Nih, contoh ya. Darrasa yudarisu yadrusu yadrusu misalnya siapa namanya? Yadrusu at-talibu, siswa itu wa. Mau belajar bingung Ibu mejanya di mana? Yadrusu apa Ustaz? Artinya apa ya? Belajar. Oh, belajar. Darsa. Mam dulu sana. Tuh. Yadrusu al-Arabiyah. Tuh. Kalimatnya gini nih. Yadrusu talibu wa Fatimatu al-Arabiyata. Belajar Arabi. Siswa itu dan Fatimah belajar bahasa Arab di fil jami'ah. Artinya Ustadz telah datang siswa. Bukan telah datang, ya drusu. Sedang. Berarti siswa itu dan Fatimah sedang belajar bahasa Arab. Dan Fatimah sedang belajar bahasa Arab.
Jadi paham sampai sini. Nah, coba kita pahami. Ya durusu fi'il bukan? Fi'il. Fi'il. Iya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Tolibun. At-talibu. Tolibun. Nah, at-talibu, hubungan at-talibu dengan Fatimah, dia diapit dengan huruf ataf. Huruf atop. Jadi at-talibu, dia kedudukan utamanya sebagai fa'il dan juga sekaligus sebagai ma'tufun Alaihi. ma'tufun alaih. Marfu nggak nih dia? Marfu. Tanda marfunya dengan apa? Doma. Dengan doma. Nah, dia sebagai ma'tufun alaih. Berarti huruf atonya wa. Wow. Wa. Tuh. Kemudian Ma'tufun. ma'tufnya Wow. Fatimatu. Fatimah. Fatimatu. Fatimatu. Marfu dia. Marfu. Marfu. Jadi yang menjadi tabi itu sebenarnya adalah at-talibu atau Fatimatu yang menjadi tabi. Fatimatu. Fatimatu. Bisa dipahami ya Bu sampai sini? Halo? Di buku halaman berapa sih? Ustaz? Ulang Ustaz, Kita ulang lagi. Ya durusu at-talibu wa Fatimatu al-arabiyyata fil jami'ah. Ya durusu kan fi'il Bu. Ya. Ya Allah. Ya durusu itu fi'il. Ya. Kalau ada fi'il pasti ada Wah, fa'il. Fa'ilnya mana? Tolibu. Tolibu. Nah, tolibu ini, ya Allah, karena ada huruf atop di depannya, maka selain kedudukan utamanya dia sebagai fa'il, dia juga sebagai ma'tufun alaih. Berarti wawunya adalah huruf Atop. atop. Dan kata setelah huruf ataf disebutnya ma'tufun. ma'tuf. Nah, yang menjadi tabi itu adalah ma'tufnya, bukan ma'tuf alaihnya, bukan. Yang ngikutin itu adalah ma'tuf. Fatimah. Yang ikutin Fatimah ya. Iya. Maka Fatimatu, harokat Fatimatu tidak boleh menjadi Fatimata, tidak boleh juga menjadi Fatimati. Kenapa? Karena dia mengikuti i'rab yang ada, kata yang ada di depannya. Sebelumnya, ngikutin tolibu. Bisa dipaham sampai sini? Insya Allah. Seandainya saya menolong siswa itu dan Fatimah, maka saya katakan gini, nasortu at-taliba wa Fatimata. Fatimata ngikutin jadi. Bisa dipaham? Insya Allah. Ya. Marfu dong itu. Gimana? Iya, nggak marfu. Mm-mm. Makanya konsep tabi itu kan ngikutin apa yang diikutinnya gitu maksud saya. Oh, maksudnya Kalau yang diikutinnya itu domah, yang mengikutinya juga wajib Doma. domah. Paham nggak sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Benar. Alhamdulillah nih misalnya. Muhammadun wa Ibrahimu Nabiyani.
Nah, Muhammadun wa Ibrahimu nabiyallahi. Muhammad dan Ibrahim adalah nabi Allah. Allah. Iya, nabi Allah. Iya, nabi Allah. Nabiullah. Nah, Muhammad kedudukannya sebagai mubtada. Dan dia di tengahnya ada atop tuh. Ada huruf atop. Maka Muhammadnya sebagai ma'tuf. 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 Hurufnya, wawunya huruf Atop. Ibrahimnya Maksud. tuh, paham sampai sini? Tadi. Berarti yang menjadi tabi itu sebenarnya Ibrahimnya atau Muhammadnya? Ibrahim. Mumtaz. Kalau misalnya itu yang contoh nomor 2. Seperti apa? Yang contoh nomor 2 itu jadi cuman itu aja. Tolibun nama Fatimah itu yang di bawah kata-katanya enggak. Itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita hari ini ya itu aja. Oh, nanti ada lagi itu pembahasannya. Ada. Maka biar supaya tidak melebar jadi dibuatnya seperti ini. Bahasa Arab. Nah, enak kan belajar bahasa Arab? Ustaz, yang tadi dong. Aku belum paham. Yang apa namanya? Itu sama ya? Man'ut na'at dengan tabi dan apa tadi? Maktub ya. Oh, itu sama ininya, kedudukannya. Oh, beda. Kan man'ut na'at yang mengikuti dan yang diikuti dan mengikuti juga sama. Oh, maksudnya dalam hal tabi. Iya, betul. Iya kan? Gitu. Tapi konsepnya beda. Jadi gini. Tabi atau kadang-kadang tawabi. bingung di situnya. Nah, tawabi itu ada 4. Yang pertama naat. Kan udah kita bahas tuh kemarin. Ya. Kalau naat kan sama ya kan. Dia nggak ada huruf atopnya nih contohnya. Oh. Masjidun kabirun. Ada nggak huruf atopnya? Enggak. Ada nggak? Enggak ada. Tapi sama kan harokatnya? Iya. Sama. Oh, dia sebagai frase ya posisinya ya? Tadi juga frase juga. Cuman ada kata sambungnya gitu. Nah. Oh, jadi Ustadz, jadi gini. Kalau kalimat yang ada ini wow, berarti kita bisa bilang ini tabi gitu. Oh, kalau nggak ada mubtada khobar atau taat gitu. Jadi gini Bu, dengar ya. Naat itu ada 4. Yang pertama, tabi itu ada 4. Tawabi ada 4 macam. Ya. Yang pertama naat. Naat itu adalah sifat. Nah, ini seperti ini nih. Masjidun kabirun. Masjidun itu kan masjid. Kabirun besar. Kata kabirun itu mensifati masjid. Jadi hendaknya kita perhatikan. Oh, masjidun kan marfu, ya kan? Kabirun marfu. Tuh, sama ada tuh. Nah, berarti yang menjadi tabi itu adalah kabirunnya, ngikutin. Masjidun, kabirun. Al-masjidu, al-kabiru. Tetapi tabinya dalam bentuk naat, dalam bentuk sifat. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini, tabinya dalam bentuk maktuf. Dalam bentuk maktufun. Tuh, kita lihat. Ja'a Aliun wa Zaidun. Ja'a fi'il. Aliunnya fa'il. Oh, fa'ilnya marfu. Kemudian di tengahnya ada huruf atop. Oh, Aliunnya
Selain dia sebagai fa'il, dia juga sebagai ma'tufun alaih. Wawunya huruf ataf, Zaidunnya ma'tuf. Ma'tuf. Ngikutin tuh Zaidun. Nah, ma'tuf itu ya sebagai tabi, ngikutin apa yang diikutin dari segi i'rabnya. Bisa dipaham? Halo? Ya, Bisa dipaham? insya Allah. Itu. Bulina, paham? Berarti ini kita membedakannya dari sisi sudut pandangnya tuh beda gitu ya. Bukan Tapi sudut kalau misalnya pandang. naat itu dia lebih Bukan, kalau naat kan nggak ada huruf atofnya, Bu. Iya, tadi bilang nggak ada huruf. ya, oke. Ya, Berarti itu kalau ada huruf kalau wawu, secara ada huruf strukturnya ya. atof. Kalau atof pasti, kalau maktuf pasti ada huruf wawu, ada huruf atofnya tengahnya. Oh, gitu. Ya. Selain wawu berarti au gitu, suma. Iya, betul. Itu Ustadz yang wa Ibrahimul Nabiyullahi karena ada wa-nya ya, kasroh. Bukan. Ya Allahinya yang Ibu tanyakan. Nah, Allahinya itu adalah mudhafun ilaih. Udah di riset. Nah, pembahasan kita itu Muhammadun wa Ibrahimu. Kan sama tuh. Muhammadun wa Ibrahimu. Muhammadun marfu kan, Bu? ya, Ibrahimnya marfu kan? marfu. Nah, Iya. itu sama berarti. Berarti Ibrahim dia marfu ngikutin si Muhammad. Gitu. Kalau Muhammadunnya marfu ya Ibrahim lagi marfu gitu. Kalau Muhammadunnya misalnya mansub, maka Ibrahimnya juga wajib mansub. Gitu. Namanya juga tabi, ngikutin. Halo, bisa dipaham? Ya. Contoh lagi. Hadhara Zainabu au Fatimatu. Tuh. Hadhara Zainabu au Fatimatu. Zainab dan Zainab. Bukan dan artinya nih atau. Atau Yang hadir Zainab atau Fatimah. Yang hadir Zainab atau Fatimah. Iya. Ini apa tuh? WL-nya diduluin ya Ustaz ya. Yang hadir dulu gitu ya. Yang hadir Zainab atau Fatimah gitu. Zainab atau Fatimah hadir. Dan begitu terjemahnya. Jadi itu ya apa tuh kata kerjanya dimanapun bisa diletakkan gitu. Bisa. Nah, coba perhatikan. Hadoro fi'il kan, Bu? Ya. Zainabunya Fa'il. Nah, selain dia sebagai fa'il, Zainab ini dia juga sebagai Maktufun alaih. Berarti au-nya adalah huruf Atau. au. of. Huruf atof. Berarti kan di sini tulisnya Zainabu. Di sini huruf ataunya adalah Au. Au. Di sini Fatimah tuh. Ibrahim. Fatimah
Tuhun. Jadi yang menjadi tabi sebenarnya yang mana kira-kira? Zainabunya atau Fatimatunya yang jadi tabi? Fatimah. Imam. Berarti Fatimah. Nah, Fatimah dia udah hebat tuh gitu. Ustadz, jadi dasarnya ya fiil fa'il ya Ustadz ya? Iya dong. Dasarnya aunya itu loh Bu yang ngebedain. Ada ibu-ibu di sini yang punya anak namanya Fatimah ada? Ada. Ada. Siapa tuh? Ada. Hadiro Rian Au Sri. Ah. Tuh. Bisa dipaham nggak sampai sini? Maaf Ustadz mau tanya boleh? Boleh, silakan aja langsung gitu. Itu saya yang ya derusu al-qalibu wa Fatimatu itu mudhari ya Ustadz. Fiilnya fiil mudhari. Betul. Itu ya derusunya itu ngaruhnya sama al-qalibunya aja ya. Betul. Oh, Kenapa dia nggak ya tadrusu gitu ya Bu ya kan? iya. Ya. Oh, kan orangnya dua nih atau libu wa Fatimatu. Iya, gitu. Makanya saya tadi jawab ya drusu fiil atau libunya fa'il. Fa'ilnya hanya pilih satu aja, jangan begitu. Jadi bukan mereka ya Bukan, jatuhnya. ya Buat mereka fa'il. berarti. Yang fa'il. Maka kedudukan atau libu dia sebagai fa'il, dia juga karena itu yang menjadi fa'ilnya dan atau libu itu adalah mudzakkar, maka fiilnya juga harus mudzakkar, menyesuaikan. Jadi ya drusu. Nggak boleh fa'il itu diapit dengan atof. Maksudnya begini, kita menganggap bahwa atau libu wa Fatimatu itulah fa'ilnya. Itu mah pemahaman bahasa Indonesia. Memang kalau diartikan sih seperti itu gitu ya Bu. Tapi inilah setiap kata dalam bahasa Arab punya jabatan. Nah, jabatan itulah mempengaruhi tadi, penyesuaian tadi. Jadi yang berpengaruh atau libu, oh iya karena fa'ilnya atau libu, maka fiilnya ya drusu. Bukan fa'ilnya dua, bukan atau libu wa Fatimatu, bukan. Kalau itu mah terjemahan bahasa Indonesia. Bisa dipaham sampai sini Bu Dini? Ustadz. Oke, saya. Terima kasih, Ustadz. Kalau Ya. saya mau balik Fatimahnya di depan, boleh nggak? Boleh, menjadi tadrusu Fatimatu wattolibu gitu. Baik, bagus. Nah, Itu tadi yang saya mau tanyain juga gitu. Cuman mulainya dari mana gitu? Udah mewakili Bu Dini sih tadi pertanyaan. iya. Udah diwakili atau udah mewakili? Udah diwakili. Enggak, cuman gini loh Ustadz, apa namanya? Berarti kalau misalnya kalimat ini tuh dipakai itu ketika apa yang membedakan dengan kalimat-kalimat yang lain gitu loh maksud saya. Maksudnya? Nah loh, saya juga nggak ngerti nih maksudnya apa ini. Kalimat ini, Ibu, kan kalau membuat kalimat menyesuaikan apa yang Ibu jadi kebutuhan Ibu. Kalau penggunaannya. Oh, tetap ininya di kita ya. Kita iya, Ibu mau nyusun kalimatnya seperti apa? Kan gitu. Tuh. Nanti kalau seandainya begitu udah tersusun, loh berarti ini yang pantas ini. Gitu. Masuklah kaidah ini nih. Ya, kalau misalnya kita nemuin kalimat di Quran seperti itu gitu loh. Tinggal analisanya aja, tinggal baca. Baca aja. Ntar kita masuk ke Quran. Soalnya kalau di Quran itu kan ya agak melebar nih. Rumit, iya. Jadi pemahamannya sebelum kita sampai ke sana, di buku-buku lanjutan itu contohnya Al-Quran semua. Nah, memang kalau di tingkat dasar ini, pahami aja dulu konsepnya. Gitu. Gitu. Kalau saya bilang begini nih, Hadoro Zainab, bukan Hadoro, ini Hadorat sini, salah ya, salah ketik, Hadorat. Kemudian misalnya ya
Yusolli, tahu yusolli artinya? Biasa. Dia sholat. Yang salat. Yusolli, Ya. misalnya Salim. Nama orang nih Salim, yusolli Salim. Summa Salih. Tuh, yusolli Salim, summa Salih. Nah, yusolli fi'il kan, Bu? Iya. Fi'il. Tentunya kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Salim. Solu. Nah, fa'ilnya Salim. Salim. Nah, Salim dia sebagai ma'tufun alaihi. Kali. Summanya sebagai huruf. Atop. Berarti salihunnya sebagai Tufun. ma'tuf. Pertanyaannya, manakah yang menjadi tabiat? Itu. Solih. Salih. Bagus. Manakah yang menjadi matsbu? Solih. Maktub kan solih. Manakah yang menjadi matsbu? Oh, masuk. Masbuk. Masuk. Bu, itu apa sih tadi? Salim. 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 Matsbu itu yang diikuti, Ibu. Iya, salim lah. Nah, tabi itu yang mengikuti. Berarti posisinya selalu di depan dan di belakang gitu dong? Iya dong, namanya ngikutin. Iya, yang ngebatasin Nah, cuma ada huruf orang ngikutin di depan. Maktub apa? kan di bahasa Indonesia kadang tuh ada yang Ada mengikuti maksud tadi. gitu loh. Kalau bahasa Inggris mengikuti diikuti kayak gitu ya Ustaz. Kan ada yang mengikuti Diikuti. Itu mah banyak. Tadi coba ngomong lagi apa, Mas, Bu? Matsbu. Mats. Tulisannya gimana? Bukan mamat, bukan. Matsbu. Mas, Bu. Iya. Hah? Nih gini. di atas tuh loh. Ustaz turunin. Nih lihat nih, matsbu tuh. Mana matsbu? Mana tuh? Kan pernah waktu itu saya tulis. Mas, Ada Mas lagi. Bu kan bukan manut. Beda. Bu, itu yang mengikuti. Kata yang diikuti. Jadi gini, Bu ya. Kata yang diikuti. Kok ada catatannya Mas Bu manut sih? Ya itu mah kan lalu. Ini aja nih. Mas Bu, tadi perasaan ada deh tadi. Ada nih, saya bilang ya begini, ibu-ibu. Tadi Tabi, itu sama aja ma'tufun alai gitu. iya. Tabi dalam hal ini, ya dalam hal ini tabi, dalam hal ini maktuf. Maktuf. Kalau ma'tufun alai apa tadi? Kemudian kalau matsbu'nya, matsbu, tahu matsbu? Yang diikutin. Yang mengikuti. Yang diikuti tabi. Jadi Yang mengikuti kan tabi yang mengikuti. Yang mengikuti kan tabi. Terus matsbu yang mengikuti. Yang diikuti. Yang diikuti. Yang mengikuti sama yang diikuti kan sama, ngikut juga. Tabi itu artinya mengikuti. Matsbu yang diikuti. Yang diikut. Ntar dulu. Durian jalan di depan, saya di belakang durian, ngikutin durian. Nah, itu. Kan saya bilang ya, tawabi itu ada 4. Oke. Yang pertama na'ud, na'at. Yang kedua maktuf.
Kalau tabi'nya itu atau wabinya maktuf, maka matsbu'nya menjadi maktuf alaih. Itu pasangannya gitu. Bisa dipaham sampai sini. Halo? Kalau tabinya itu adalah naat, maka matsbu'nya adalah Apa Ustaz? kalau tabinya itu naat, matsbu'nya itu apa kira-kira? Man'ut. Man'ut. Kalau tabinya itu maktuf, berarti matsbu'nya apa? Ataupun alaih. Nah, itu satu paket. Itu memahaminya. Saya ulang lagi. Coba ulang lagi. Kalau tabinya itu naat, maka matsbu'nya Man'ut. man'ut. Kalau tabinya itu maktuf, maka matsbu'nya Ma'tuf alaihi. nah, udah selesai. Sekarang pertanyaan saya nih tadi. Yusolli salimun summa salih. Mana yang disebut tabi dan mana yang disebut matsbu? Apa Ustaz? Tabinya Yusolli salihun. salimun summa salih. Mana yang disebut dengan tabi dan mana yang disebut dengan matsbu? Dan maksudnya aliyun. Soli. Ada ali, Bu. Saya Saya ulang lagi soalnya. Yusolli salimun summa salih. Pertanyaannya, manakah yang menjadi tabi dan manakah yang menjadi matsbu? Yang menjadi tabi solihun. Salihun. Yang menjadi matsbu? Salim. Salim. Yang menjadi maktuf? Solihun. Salihun. Yang menjadi maktufun alaih? Salim. Udah selesai. Lu ngerti. Halo? Bingung? Tabi itu selalu dipakai berarti ya? Lah, Tabi dan kan kalau ada tabi, pasti ada matsbu. Kan gitu. Iya. Konsepnya gitu. Ini kan baru 2 nomor ya, kurang Kan ada 2 3. nomor ini. Pokoknya kalau ada tabi. Sebenarnya kalau Ibu murojaah nyambung. Jiro. Jadi pertanyaannya harus sesuai juga ya? Iya dong, pertanyaan juga harus benar. Sesuai apa nih? Sesuai Ya, kalau tabi harus matsbu. Kalau maktufun alai gitu. iya. Paham nggak? Paham lah. Matsbu nggak pakai S kan? Ini nggak pakai S. Ini Ustadz ngomong pakai S, matsbu. Oh iya, karena itu pakai itu pronunciation Arab. Pakai itu kan pakai tak, Bu. Sebenarnya tulisannya mah Matsbu. itu saya jadi otomatis itu Kirain matsbu. pakai S, minta dikompres. Kalau tulisan itu ya sebenarnya karena lafalnya lafal Arab tak kan itu matsbu. 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 Tabi itu mengikuti, matsbu itu diikuti gitu kan, Ustaz. Balik. Iya betul, tabi. Iya kan? Tabi itu yang diikuti. Matsbu Matsbu yang mengikuti tabi. Yang diikuti matbu gitu. Ya. Itu cuman istilah diterangkan, menerangkan aja Bu, istilahnya Ustadz itu kayak gitu. Diterangkan. Diikuti mengikuti kayak gitu. Tapi Ustadz pada intinya sama gitu ya Ustadz maksudnya. Sama, nama lain kan, bukan kita lagi bicara kan sebenarnya. Kenapa sih Ustadz pakai nama-nama lain jadi banyak-banyakan nama gitu? Bukan, jadi konsepnya sebenarnya. Kan tanya orang Arab nilai sama ini, jadi sebenarnya itu aja gitu. Lah iya. Kalau yang matsbu, matuf sama itu ada ininya Bu, ada atofnya. Matuf pun yang bedakan huruf atof.
Iya nggak gitu Ustaz ya? Iya. Kalau yang di atas kan nggak ada huruf atofnya. Jadi konsepnya tawabi itu kan ada 4. Kan begini Bu, bicara tawabi pasti bicara matsbu. Iya. Gitu kan. Kalau tabinya itu naat, berarti matsbunya ya man'ut. Lah kan kalau ada yang diikuti pasti ada yang mengikuti kan gitu konsepnya. Cuma nama-namanya itu beda-beda. Kalau susunannya ada wawunya ini namanya tabinya maktub. Paham ya? Yashrabu. Yashrobu. Yashrabu. Kohwah. Yashrabu. Kohwah. Au say. Iya. Tahu buat yang suka minum teh pucuk, say pucuk. Air putih apa? Teh pucuk Enggak aja. sih, lebih senang air putih sebenarnya. Air itu Bu, nggak ada yang coklat. Air bening. Dari dulu juga air warnanya putih. Busri udah ngantuk tuh. Enggak lah, masih pagi ngantuk. Dia itu tadi. Soalnya Bu Sri bangunnya jam 2 tahajud 40 rakaat ya Bu. Meledek aja. Masya Allah. Iya benar. Lu perhatikan. Apa tuh yashrobu syarifah? Yashrabu al-qahwata syarifun la aliyun. Kopi, syarifun, tidak La aliyun. ali. Syarifun bukan ali. Yang minum kopi Syarifun, syarif. Bukan ali. ali. Bisa dipaham? Ali minum teh. Ya, betul kata Bu Sri. Nggak ada Ali yang kopi. Dia nggak ada yang kopi, Bun. dia doyannya air dicampur itu gula campur kopi sedikit. Ya air kopi dong. Parah nih, batunya habis. Itu Pertanyaan saya sekarang. Mana maktub alainya? syarifun. Syarifun. Huruf atopnya? Lah. Maktufunnya aliyun. Bagus. Mana tabinya? Tadi aliyun. Aliyun. Matsbunya? Syarifun. Syarifun. Iya. Tuh. Gampang kan Bu gitu? Gampang sih Pak, liatin aja. Iya, bikin kalimat itu loh. Lama-lama juga bisa juga sih. Iya, lama-lama. Lamanya kapan? Kapan? Tak tahu. Kapan? Tapi yang jelas Latihan. orang yang belajar sama yang enggak belajar beda. Satu. Ya, yang jelas dong Ustaz. Kalau sama mah tuh nggak belajar. Makanya berarti yang belajar kecenderungannya pinter. Yang enggak belajar. Kecenderungannya. Berpotensi. Bandingkan ibu sama tetangga ibu yang enggak belajar bahasa Arab, pinter mana dalam hal bahasa Arab? Yang bahasa Arab, dia belajarnya bahasa Belanda. Pinter Bunda Sri. Begitu. Bandingnya jangan sama-sama orang yang belajar bahasa Arab.
Gitu, oke? Biasa. Pusing mah nggak apa-apa. Namanya olahraga pikir nih. Jadi apalagi udah masuk usia ya kan, usia Senja. bukan usia Udah lagi Ustaz, udah malam. Emang Iya. kereta senja. emang kereta Udah senja. lagi malam, Ustaz. Seperti itu. Udah kan daluarsa. Ya kan, makanan itu mah. Usia purna bakti gitu aja biar halus gitu ya. Kan purna bakti kan Bu Sri? Aduh, suaranya. Nah, kita ambil contoh lagi. Yang pakai itu dong. Bal. Yang pakai bal. Nah, oke. Sama aja misalnya Bal tadi apa bal? Darosa al-Arabiyah. Darosa Aliyun. Dan Bal. Kan tetapi Umaru. Umar Iya. Itu Arabia. film. Arabia. Iya. Darosa fiil kan itu. Iya. Bukannya terus. Semadi. Ali bukan Umar belajar bahasa Arab. Bukan. Yang belajar bahasa Arab itu Ali. Ali, Bukan Umar. bukan Umar. Akan. Akan tetapi gimana? Bisa dipaham? Gimana sih? Kok bukan? Iya. Kan bal akan tetapi. Nih, biar supaya nggak bingung saya kasih. Ma darasa Aliyun bal Umar. Ali tidak belajar bahasa Arab. Akan tetapi Umar belajar. yang belajar siapa? Umar. Nah, Tadi nggak ada emaknya. iya, Mak di sini tadi ada tidak? Nggak ada tadi. Baru muncul tuh Ustaz. Oh, dia itu ngilang kemana baru muncul. Apakah kalau ada bal harus ada mak? Umumnya iya, tapi nggak harus. Jadi diiringin gitu ya Ustaz. Ya, tergantung kalimatnya kan. Konteksnya. Filmnya selalu film maju. Kebetulan tadi Tidak. kalimat ini Fiilnya tidak selalu film madhi. Bebas. Fiil-fiil yang di sini, kalau saya buat film madhi, film mudhari nggak, maksudnya nggak mutlak harus fiil-fiil itu semua. Oh, ya. fil amr bisa, fil amr. Loh, boleh. Bukan berarti saya tulis film madhi harus film madhi. Enggak. Ya gitu. Kalau seperti itu pasti ada keterangannya. Berarti kalau begitu, maktubnya mana? Bal. Maktub alaihnya. Maktub alaih. Aliyun. Aliyun. Ini bal. Bal, ya. Di sini Umar. Umar. pertanyaannya mana tabi? Aktifnya Umar. Tabinya Umar. Mana tawabi? Amat sebutnya mana? Matbunya itu Aliyun. Wah, udah hebat. Lago. Wih. Ustaz, coba jangan nama orang, Ustaz, contohnya coba. Contohnya siapa? Kembang. Jangan nama orang gitu. Mawar atau melati gitu. Oke. Enggak, jangan nama orang. Apa kayak ayat kayak gitu. Suka bingung kalau Ayat. pas Iya. Oh iya. Al-Baqarah awal kan atau banyak kan ayat. Ya, oke. Al-Fatihah. Mau atau apa maunya?
Atau Apa aja asal jangan ayat-ayat cinta. Wah, lah. nonton deh. Ntar ke Arab lagi ayat-ayat cinta. Wah, jangan ke Arab, ke condet aja juga udah ada itu. Arab condet. Enggak, Arab Bogor. Ya kan? Arab Cisau. Nah, Apa ya? Hal. Ini. Hal, apa artinya hal? Apakah? Itu apa ya? Ya. Hal Quri'a. Al-Qari'a. Ih, lapar juga. Al-Baqarah. Mari silakan. Al-Kahf. Mandi rufa ya. Tuh. Kahfi. Oh, jangan kahfi. Berarti atau mawar. Baqarah. Al-Quri. Al-Kahfu atau Al-Kahfi? Oh iya, Kahfu ya. Benar. Kalau pakai surat berarti suratul Kahfi. Suratul Baqarati. Kan suratnya nggak disebut. Oh. Al-Quri'at Kan Al-Baqarah. nggak disebut pakai pakai doma. Apanya? Al-Baqarah itu Al-Kahf. Kalau kita mau pakai surah, boleh. Hal Quri'at suratul Baqarati. Baqarahnya jadi Baqarati. Suratul Kahfi. Kasuratul. Tapi kan tapi kalaupun kita nggak sebut surah juga kan udah dipaham. Baqarah ya surat, ya kan? Kahfinya pakai itu ya, pakai doma ya. yang marfunya di suratnya. Iya, Kalau betul. pakai surat, marfunya di suratnya. Betul. Oh gitu. Baqaratu. Emang boleh ya Ustaz ya? Kayak gitu. Oh, nggak apa-apa, kan udah dipaham yang namanya Al-Baqarah kan pasti surat kan? Iya. Halo? Biasa. Ya. Kalau nggak pakai surat terus kita jadi marfu gitu, berarti isimnya berubah gitu boleh ya? Enggak. Tapi kalau mau ditambahkan surat boleh menjadi hal Quri'at suratul Baqarati suratul Kahfi gitu. Iya, itu sih lebih enak kalau menurut saya sih. Tapi bagus kalau gitu tulisin aja. Mau mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Iya, nggak ada yang salah. Itu artinya apa, Ustadz? Artinya dibaca. Apakah Al-Baqarah atau Kahfi yang dibaca? Oh, apakah Al-Baqarah atau Kahfi yang dibaca? Ya, Quri'at itu nih dibaca. Berarti jawabnya na'am. La. Jawabannya pilih satu, jangan jawabannya la. Na'am. Bukan jawabannya na'am, yang dibaca adalah yang dibaca apa? Kalau pertanyaan pakai hal itu jawabnya kalau nggak na'am la. Itu kalau tidak ada amnya. Kalau tidak ada apa? Tidak ada amnya. Oh, kalau tidak ada amnya. Misalnya gini, hal anti muslimah, na'am, ana muslimah. Oh. Kalau ditanya ya hal anti muslimah am kafirah. Jadi bahasa Arab dipilih bahasa konteksnya ya Ustaz ya.
Iya. Bisa dipaham? Ya, ya, insya Allah. Tuh. Lama-lama kan pinter sendiri. Suratul. Agak, nah kalau sendiri ya harus ada gurunya. Gak masa pinter beramai-ramai. Pinter bareng-bareng. Ya udah. Kan mau ke surga bareng-bareng, Ustaz. Ya, Iya. alhamdulillah. Oh. Bagus. Masuk surga itu syaratnya harus mati. Ibu mau mati? Ya iyalah Ustaz, masa enggak Iya. Mau nggak mati? Jangan dulu. Oh, berarti jangan dulu berarti masuk surga. Belum ada bekal, Ustaz. Oh, mau masuk surga nggak mau mati gimana? Bisa masuk surga tanpa mati? Surga dunia. Katanya belum banyak bekal. Iya, bagus. Bagus. Hebat tuh jawabannya. Nah, pertanyaan saya kalau ini, mana kira-kira? Apa yang kira-kira? Ya, Am. maksud Huruf saya yang jadi atofnya ma'tuf alaihnya itu yang mana? Kan suratul Kahfi kan nggak ada itunya, atofnya. Nggak ada. Nih, Mana? Atofnya Am, Bu. itu am. Oh, ini sambungannya. Iya. Itu bawahnya doang. Nih, mana pertanyaannya? Ini al. Atuf alaih. Iya. Al-Qur'at suratul Ininya Baqarati. am. Nih, Al-Kahfi. al-kahfu. Ini atas ya. Al-Kahfu, iya. Al-Kahfu. Aneh ya? Oh, langsung dirubah. Aneh, iya aneh. Langsung dirubah marfu gitu. Udah baku. Kalau udah baku kenapa kita rubah-rubah boleh ya? Bukannya mau merubah-rubah, ini mau konteks bahasa. Kalau di Indonesia kan nggak boleh Ustadz kayak gitu. Yang mana? Kalau di Arab boleh. Bukan. Merubah genteng rumah aja boleh. Iya karena lagi belajar nahwu sih. Al-Quran itu tidak boleh dirubah. Oke. Setuju ya? Nah ini kan namanya Bu, bukan Al-Qurannya. Paham sampai sini? Paham nggak? Bingung ya? Enggak. Harus gitu Ustadz. Harus dirubah marfu gitu pokoknya. Nggak Ya boleh kan, lain-lain. ya kan kita lagi belajar isim-isim yang marfu. Suratunya jadi marfu. Siratul kan emang marfu. Suratu. Enggak, maksudnya itu mesti ada benang merahnya loh Ustadz. Kalau kayak gitu yang benar yang mana? Yang pakai suratu apa yang boleh? Keduanya benar Ibu. Tuh, Dua-duanya makanya benar ini ya? juga contoh karena tadi kan saya nggak enak pakai surah aja. Nah ya udah kalau gitu. Ya udah iya. Itu yang siratu nggak doma tuh kasroh. Yang mana? Domanya di suratunya Bu. Oh di suratunya. Lah iya. Kenapa si Al-Baqarahnya ngikut-ngikut yang kasroh? Dia kan mudhof ilaih, Bu. Karena dianggap baku, nggak boleh dirubah tadi. Bukan baku, mudhof ilaih. Mudhof ilaih, iya. Mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih pernah Mudhof belajar ilaih. mudhof ilaih. Ya kayak. Paham nggak? Tapi cuman itu doang kan tertentu kan yang bisa begitu? Ya misalnya tertentu gimana? Saya jadi nggak maksud. Ya itu suratul Baqarah kan nggak boleh. Harus nyambung gitu. Rasulullahi gitu. Itu kan mudhof ilaih. Jadi belakangnya kasroh. Iya. Iya, maksudnya
Itu boleh dua begitu tuh suratul. Itu memang harus nyambung kan? Apa emang boleh gitu? Boleh. Surat apa sih, Bu, artinya surat? Surat. Surat. Suratul Fatihah ayat ya? Bukan ayat. Jangan bilang ayat. Surat itu kumpulan dari beberapa Tulisan, ayat. kalimat. Surat itu kumpulan dari beberapa ayat. Untuk Quran. Iya. Untuk novel ya kalimat. Nah, pintar nih, Bu. Kalau dia udah tadi surat cinta, Masuk di apa itu? Novel. tuh, Kayak cinta dong. Ibu Jadi lebih paham dah kalau begitu. Oke? Itu sama. Ada lagi pertanyaan yang susah dikit apa pertanyaannya? Iya, sisa dikit coba. Dikit aja jangan banyak, dikit aja. Ustaz mau tanya. Nah, silakan Bu Dini nih tanya pertanyaan. tuh, susah dikit tuh Pertanyaan Mbak Dini. susah ini. Ini gampang kayaknya. Pertanyaannya berbobot nih biasanya. Enggak, kapan kita pakai kapan kita pakai au? Bagus. Seperti itu. Oke. Kalau pakai Iya, am jawab itu tuh. biasanya pertanyaan ya, Bu. Tuh. Am atau au itu artinya sama-sama atau secara makna. Tapi kalau pakai am digunakan untuk bertanya. Atau yang mananya atau am itu digunakan untuk bertanya. Kamu suka minum kopi atau minum teh? Makanya am. Sama am sama au. Boleh. Ya, kalau au itu buat statement. Au statement? Statement itu bukan Pernyataan. Iya, pernyataan, bukan pertanyaan. Tuh. Nah, ini berbobot nih pertanyaan. Berapa bobotnya? 3 SKS. Dikit amat. 3 amat. 3 SKS. Silakan, ada lagi pertanyaan. Satu pelajaran. Sistem Bu kebut. Najia juga pertanyaannya berbobot tuh Bu Najia nanya. Ya, lagi Bu Najia kan keturunan Arab. Nah itu makanya. Namanya Ustadz. Oh. Iya. Baik. Jadi paham nggak sampai sini? Kita bilang apa namanya? Ada ma'tuf alaih, ada huruf ataf, ada ma'tuf. Itulah tabi kita yang kedua. Yang menjadi tabi. Baru dua tabi ya Ustaz. Ya baru 2 tabi. Berarti masih 4 tabi lagi. 2 lagi dong. Iya masih 2 lagi. Emang tabinya ada berapa? Ada 4 tuh. Iya, makanya. Ada 4. Didalamin dulu nih ntar. Nah, didalamin. Kalau Iya, di dalam itu Ntar dibor. dalamin sendiri Ustaz nanti. Keduanya kan. Tapi yang kita bahas itu adalah tawabi yang marfu. Tandanya dengan dom. Dom. Oh, itu berarti ada beberapa ini dong. Apa? Beberapa tanda? Iya, betul. Kalau tawabi tandanya dengan fathah, itu pembahasan dia isim-isim yang mansub. Tuh. Kalau tabinya atau tawabinya yang harokatnya kasroh, itu pembahasannya di isim-isim yang majrur. Majrur. Itu masing-masing dikelompokin ya. Jadi nanti ini tinggal atas sama itu ya. Hah? Nanti pembahasan yang tabinya yang berikutnya patah dengan asro. Betul. Tapi itu nanti lama itu. Kalau kita sudah masuk pembahasan mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Iya. Ini aja nggak masuk ya. Masukin apa, Bu? Masukin. Lewat pintu mana? Iya.
Ntar diulang-ulang dan dengerin Ustadz. Ini Ya, kan dengerin sambil tidur, dengerin. Wah, itu Akhirnya prosesnya. ketiduran. Iya, Kalau sambil nggak- tidur dengerin kitanya tidur, Ustadz ngomong sendiri. kita kan sama juga seperti berhadapan dengan Ustadz gitu kan kalau di YouTube gitu. iya, nggak apa-apa. Ibu tidur saya liatin nggak apa-apa. Nah, kalau udah gitu saya colek, bu bangun. langsung ngibrit. Mah kabur saya mah. Apa namanya orang proses belajar begitu. Kalau ibu udah belajar maksimal sampai ketiduran, nggak bisa juga, ya nggak apa-apa. Waduh, alam bisa. Oh nggak apa-apa, loh kan ibu punya anak, punya cucu. Nah, terus gimana? Itu jadi payah ibu, nanti ganjarannya akan diberikan kepada anak atau cucu ibu. Salah satu dari mereka pasti ada. Insya Allah Ustadz, aduh saya berdoa. Sebagai penyambung keinginan ibu, ada. Percaya ada omongan saya. Nggak musri. Iya. Tanya berdoanya begitu dong. Aduh, ada. Tapi itu berharap entah, udah mungkin belum usaha aja dulu, usaha. Udah mati-matian kan nggak ada yang sia-sia di mata yang kuasa. Semua usaha berbalas. Nggak ada. Apalagi belajar itu wah, nilainya tinggi sekali. Maka mana yang lebih besar pahalanya? Sholat tahajud, suntuk atau belajar? Belajar. Bukan mengenyahkan tahajud, bukan. Dua-duanya Ustaz. Bukan, kalau kita mau jujur. Mana lebih utama? Sholat tahajud semalam suntuk atau belajar? Ya udah. Belajar. Tidak mungkin dong sama belajar. Karena dengan belajar orang dapat ilmu. Dengan ilmu beramal jadi benar. Kalau benar, ibadahnya diterima. Itu maksudnya. Oh, diterima masuk surga. Nah, kalau diterima masuk surga, kalau masuk surga pilih deh tuh ketemunya Burian. Amin. Survei harus Tapi bukan berarti saya ngomong seperti ini nggak boleh sholat tahajud, bukan, terus salah tanggap lagi. Jangan. Iya. Sholat tahajud tetap ibu kerjain setiap hari. Ini sebagai motivasi. Begitu besarnya nilai orang yang belajar di mata Allah. Sehingga mengalahkan semalaman suntuk. Boleh tanya sama ustaz-ustaz yang lain. Berarti 2 salam aja boleh dong Ustaz? Ya boleh. Namanya orang sholat. Daripada enggak. Seperti belajar. Ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayatnya itu menggunakan fil amr. Itu perintah. Setiap perintah itu dalam kaidahnya jadi hukumnya wajib. Iqra kan artinya apa? Baca kan? Iya. Amr apa itu Ustaz? Nah, bertanya yang udah ilmu belajar itu memang amr, bentuknya fil amr lagi kebetulan. Amr apa? Nahi. Maka ada kaidahnya setiap perintah itu jadi wajib. Di Al-Quran setiap amr itu jadi wajib. Kan Iqra yang disebutkan Iqra, bacalah. Sekarang orang baca itu proses belajar atau tidak? Iya. Iya, berarti saat orang lagi belajar itu sama dengan saat orang lagi baca dia lagi belajar. Tuh. Begitu. Niatnya apa? Niatnya pinter apa? Niatnya belajar karena Allah. Bukan pengen dapat gelar sarjana Arab. Kerjanya Nah, makanya saya bilang kalaupun Enggak, ibu sudah Ustaz, ketiduran. mau jadi TKW. Itu nggak perlu belajar nahu kalau jadi TKW. Nggak perlu. Kan deket naik haji kalau jadi TKW. Mau pergi haji, mau jadi TKI, TKW nggak perlu belajar nahu dan sorab. Ya, soalnya dia bahasa itu ya, bahasa sehari-hari. Iya. Oke, mana ada orang TKI dia jadi Bahasanya bahasa sorab? pondok. Ada. Bahasa pondok gede sih. Bahkan
Ya perlu. Kalau mau belajar Quran, nahu sorof penting. Harus. Oh, gitu. Iya. Kalau mau memahami Quran, kan niatnya memahami Quran. Oh iya. Maka sering saya katakan, sorof dan nahu, bahkan balago itu ilmu alat yang menggiring kita biar supaya paham Al-Quran. Gitu. Sama seperti tangga, tahu tangga? Tahu tangga? Iya. Oh, rumahnya Burian bocor. Biar supaya bisa diperbaiki, kan kita harus naik ke sana tuh. Ya, Butuh nggak tangga? butuh. Tangga itu menjadi wajib keberadaannya kita punya atau ada. Sebenarnya awalnya nggak wajib punya tangga. Karena bocor. Karena bocor, biar supaya sampai itu ke atap, kita butuh tangga. Maka keberadaan tangga untuk kita saat itu menjadi wajib. Kita upayakan, entah minjem, entah beli. Gitu. Begitulah juga sama. Al-Quran nih di atas. Biar sampai ke sana pahamnya gimana ya? Harus ada alatnya. Alatnya ini, nahu sorof. Plus balago. Balago. Mana lagi? Arun. Macam lagi. Itu balago jadi pusing. Oh, seperti itu. Kalau begitu nanti pemahamannya nggak sempit. Tuh, begitu. Apaan saya udah belajar Ustaz. YouTube saya setiap hari sampai Ustaz ngeliatin saya waktu tidur. Tapi nggak ngerti-ngerti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan berhenti karena nggak ngerti. YouTube-nya di mana? Ya, di mana? Kalaupun nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti, nggak mungkin nggak ngerti sama sekali. Iya, Nggak mungkin. Kalau pasti Allah Coba kasih Ibu ya, respect ya. beberapa bulan yang lalu sebelum Ibu belajar, atau sebelum ketemu saya, Ibu bisa nggak paham? Oh, enggak. Kenal nggak Mubtada Khobar? Buta sama sekali. Naat Simanut. Kenal nggak? Enggak, boro-boro. Lah, ya itu berarti itu ada proses sebenarnya yang masuk, cuma Ibu nggak sadar. Tuh. Begitu. Ya kadang gini sih Ustaz, kadang tuh apa mentok juga gitu ya. Kalau udah mentok tuh biasanya motivasinya kendor gitu. Nah, kalau udah mentok tidur. Tidur ya. Ya, jangan dipaksa. Sambil Besok dengerin pulang YouTube, lagi. Bu Lina. Tidur sambil dengerin YouTube Ustaz. Saya kalau di YouTube nggak bisa tidur malah. Nah, seperti itu dah. Gitu, Bu. Pasti. Nggak mungkin, enggak. Kalaupun Ibu lewat gitu, ntar juga pasti ada. Dari anak dan keturunan pasti ada. Nggak mungkin. Ada yang masuk sih emang Ustaz, paling tidak ada yang masuk. Masuk. Walaupun nggak semua. Itulah makanya bedanya. Kalau pun beda, orang belajar sama nggak belajar beda. Gitu. Lah orang-orang yang mau belajar seperti ini orang pilihan loh, Bu. Nggak sembarangan loh. Banyak orang suka ngaji, dia nggak mau juga belajar ini. Karena dia tahu pusing duluan. Iya, termasuk Eke tadinya malas bahasa Arab pusing. Iya tuh, Masya Allah tuh. Gitu. Tapi setelah kenal Semangat. cinta, ya? Jadi cinta ya setelah kenal ya. Iya. Pengen bisa gitu. Gitu, pokoknya semakin nggak ngerti, nah itu ilmunya semakin masuk itu sebenarnya. Nggak bisa-bisa gimana Ustaz? Nggak bisa-bisa. Jadi kan begini, Bu. Ibu kan begini, ibarat orang diperkenalkan, kan Ibu diperkenalkan. Tadinya Ibu nggak kenal sama seseorang, dikenalin. Kan nggak mesti langsung kenal. Paling namanya doang baru. Karakternya apa bisa kenal. Sama ilmu juga. Kalau nggak dekat. Ketin terus. Nggak bisa mentok, bosan dah tuh, jangan berhenti. Tinggalin. Jangan, tinggal sementara. Iya, tinggal sementara. Sementara, masak kayak olahraga, senam, ya kan. Kontrolin deh ya. Besok ulang lagi, itu gitu, lihat lagi YouTube-nya, gitu. Masa lama-lama nggak bisa juga.
Masya Allah ya Ustaz. Tuh. Kalau ada YouTube-nya gini kan kita bisa ngikutin. Makanya jadi kalau ngikutin berarti itu ibu Tabi namanya. Kalau baca ngantuk soalnya Ustaz dan baca. Tabi. Mengikuti. Iya, berarti saya matsbu. Tapi jadi. Berarti saya matsbu. Berarti Ustaz Jamal apa? Matsbu. Iya. Masbu. Kalau Bu Sri sering ngikuti saya, Bu Sri sebagai Tabi. Tabi. Saya Bisa sebagai Mas sebagai mengikuti. Ya kan Boleh ngikutin lah. gitu Ustaz. Kita kan di belakang ngikutin gitu. Iya. Begitu, Bu. Jadi gitu. Jadi jangan putus asa belajar. Baru belajar 3 bulan 4 bulan belum putus asa. Ya Allah, udah Bisa 2 ya, tahun Ustaz. Ustaz. Mau, Nggak berasa Ustaz. mau pengen bisa. Bu Lila udah 2 tahun. Iya, Ustaz nggak berasa diikutin udah 2 tahun coba Tuh. dari sebelum pandemi itu. Udah mau jadi asisten Ustaz dong. Lah, Burian tuh jadi asisten. dua Saya kan tahun baru- bilangannya, tapi belajarnya kan seminggu sekali. Burian tuh sampai Ini berapa? kapan lulusnya? Saya bilang, ini kok nggak lulus-lulus, tahu sorofnya. Nah, Burian pagi, ntar siang, sore. tapi Bu, nanti Ibu akan merasakan ya bagaimana jadi payah Ibu nanti. Oh gitu ya. Pokoknya enak deh kalau udah ngerti. Enak. Insya Allah. Maka orang yang sering belajar bahasa Arab itu saya buka kartunya selalu berhenti di tengah jalan. Lagi Ya, bisa Makanya bicara. biar supaya nggak berhenti di tengah jalan, saya kasih tahu, Pak, aku nggak mau kursinya berhenti. Jangan berhenti. Itu di LBIK lama-lama habis Ustaz. Itu makanya saya ambil Ustaz paling apa sih contoh. 6 orang. Karena Oke, susahnya. Iya, jangankan ibu dulu waktu saya belajar, teman saya banyak. Satu kelas itu ada 70. Masalah. Yang tersisa tinggal 2. Kemarin tinggal 6 katanya diwanti-wanti. Tolong ya peserta lanjut Tinggal 2, terus. Bu, saya Makin lama tuh makin dulu. habis katanya. Waktu saya belajar dulu sama Dari 80. Ini aja kemarin saya dari 88 sekarang tinggal 37. Burian Oh. sekarang udah berapa Ustaz? Burian? Dasar 3. Hah? Dasar 3. Dasar 3 apa? Bahasa Arab reguler. Oh, bahasa Arab. Terus yang itu Dasar Al-Quran, tiga. Al-Quran Qurannya udah selesai, Bun. Baru kemarin. hebat ya, hebat ya. Hebat apanya, makanya ikut Ustaz Jamal. Namanya Burian doang, Mbak. juga Yakin. sekalian maaf. Burian waktu di Al-Quran diajarin gini nggak kayak Ustadz gini nih? Kagak. Nah,